Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliani dengan NIM H03200009, kelas Pendidikan Biologi C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensial aksi neuron. Jadi perlu kita ketahui bahwa neuron ini dapat menghasilkan sinyal listrik melalui kontrol perubahan pada permeabilitas sel membrannya. Nah, khususnya pada ion tertentu seperti Na+ dan K+. Nah, derajat permeabilitas molekul tertentu lebih permeabel terhadap molekul yang lain. Nah, pada neuron berkomunikasi melalui dendrit dan akson. Di dalam potensial aksi neuron ini berkomunikasi melalui dendrit dan akson. Nah, sinyal diterima di dendrit. Nah, autograf, sinyal bergerak sepanjang akson di saraf. Nah, terminal ini untuk mempercepat neuron dan menghasilkan listrik. Pada sertopolaritas ini artinya ada listrik. Nah, ketika natrium dan kalium melintasi membran sel, lebih banyak natrium di luar sel dan lebih banyak kalium. Nah, ketika sinyal pada dendrit dibuka, memungkinkan natrium mengalir ke dalam. Nah, saluran ion tegangan Gatet adalah jalur untuk ion masuk dan keluar dari sel. Nah, ketika Na+ kanal dibuka, natrium akan masuk dan kalium akan keluar. Nah, di dalam neuron ini terdapat yang namanya potensial istirahat membran. Nah, potensial istirahat membran ini adalah perbedaan potensial listrik antara di dalam dan di luar sel. Nah, perbedaan konsentrasi ini menghasilkan gradien elektrokimia perbentukan energi potensial sel yang dapat dimanfaatkan untuk transport zat melintasi membran. Nah, ketika neuron tidak dalam keadaan mengirimkan sinyal, nah disebut dengan istirahat. Nah, pada potensial istirahat, potensial listrik karena perbedaan muatan dan melintasi membran ketika sel dalam keadaan istirahat dan tidak ada, ketika sel dalam keadaan istirahat dan tidak ada atau tidak ada rangsangan. Nah, depolarisasi dan hiperpolarisasi. Nah, karena adanya perbedaan potensial pada membran sel atau membran terpolarisasi. Nah, jika membran menjadi lebih positif dibandingkan dengan keadaan istirahat disebut dengan depolarisasi. Nah, jika membran menjadi lebih negatif dibandingkan keadaan istirahat disebut dengan hiperpolarisasi. Nah, adapun neuron ini adalah sel excitable, sel yang mampu menghasilkan potensial listrik ketika ada rangsangan impuls. Nah, yang pertama, sel khusus yang berfungsi untuk menghasilkan sinyal listrik. Nah, jenis sel neuron ini bervariasi dalam hal struktur maupun karakteristik. Nah, semua neuron memiliki mekanisme dasar yang sama dan hal transmisi sinyal. Nah, adapun jenis-jenis neuron, yang pertama yaitu motor neuron, sensori neuron, dan Purkinje cell. Nah, potensial aksi. Nah, di dalam potensial aksi ini yang pertama potensial membran istirahat atau resting membran potensial untuk neuron 70 mikrofarad. Nah, yang kedua terjadi ketika neuron menerima sinyal kimia atau neurotransmitter. Nah, yang ketiga yaitu ketika depolarisasi membran potensial menjadi lebih positif atau Na+ gadet
kandel terbuka. Nah, selanjutnya repolarisasi yaitu mengembalikan keadaan potensial istirahat atau intraseluler menjadi lebih negatif atau disebut dengan Na+, gated kandel tertutup, dan K+, yaitu gated kandel terbuka. Baik, mungkin hanya ini yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.